Amin berwali dengan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai malam ini Allah masih berikan kekuatan, kesehatan, dan berbagai macam limpahan rahmat dan nikmat sehingga dapat mengantarkan kita hadir bersama dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Isya secara berjamaah, sekaligus dalam rangka mendirikan Qiyamul Ramadan 1445 Hijriah. Kiranya rangkaian ibadah baik yang difardukan maupun yang disunnahkan bernilai ibadah mendatangkan keberkahan bagi kita semua insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala ali sayyidina Muhammad wa qad hamalna minaz zulumati ila nur wa hamalal Qur'an alaina. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-shaimina was-shaimat wal-hafizina furujahum wal-hafizat wal-dzakirina Allah katsiran wal-dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, man istaghfara ba'da az-dzunub ghafarallahu lahu wa huwa laha kafar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim minasyahidin wa syakirin. Sama kita hormati pengurus masjid beserta seluruh anggotanya, kemudian para tokoh masyarakat, tuanku, nenek, mama, alim ulama, caci pandai, ibu-ibu, pondok gandong, pemuda, pemudi, anak-anak kami umumnya hadirin wal hadirat dalam rangka Qiyamul Ramadan. Insyaallah kita yang ada di dalam masjid ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waktu nanyakan dia pengurus lebih kurang 22 menit. Aku nak boleh panjang-panjang mana mukadimah. Kalau ada anak-anak apa yang mencatat, silakan catat judulnya. Judulnya adalah orang-orang yang dijanjikan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada judul tu malam tadi atau malam sebelumnya? Ada judul tu malam tadi. Macam lah. Walau tanya ni orang lagu aja. Apa-apa ada terangkan judul tu ibu malam tadi. Tak kita tukar judul. Kan judul tu bayar apa? Kau jangan kau ibu siapa ni? Malam tadi itu kau kompromi ustaz ya kan? Baik kemarin. Ini apa judulnya? Orang-orang yang Allah janjikan ampunan. Pertama Bapak dan Ibu, kita bersyukur, alhamdulillah Allah pertemukan dengan Ramadan ini adalah doa yang diijabah atau permintaan kita yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu yakin dan percaya di antara bapak ibu jauh sebelum kedatangan Ramadan memohon kepada Allah dengan ucapan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi kehidupan kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan suci. Apa kau dah doa minta sampaikan kami ke hari raya Idul Fitri ya Allah. Tapi orang minta sampaikan hadir di bulan suci. Ternyata Bapak dan Ibu, Ramadan kok khusus di antara yang khusus. Nah, itu luar biasa. Bukan khusus di antara yang umum. Kalau khusus di antara yang umumnya sebutkan di Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah. Itu ketikanya menciptakan langit dan bumi kecentuan. Di antara dua balik itu kata Allah, minha arba'atun hurum, sampai khusus. Sehingga sampai di antaranya adalah 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah. Mana? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, antara Jumada dan Sya'ban. Namanya bulan kok Ramadan? Jumadil awal, Jumadil akhir, boleh bulan Ramadan ini boleh. Rajab, Ramadan. Payah Pak. Tapi kalau dari Januari Pak sampai Desember itu tidak dosa sih. Bulan Rajab, tidak masuk Ramadan Bapak Ibu, tidak masuk Ramadan. Ternyata Bapak Ibu Ramadan kau katakan khusus di antara yang khusus. Padahal yang tadilah khusus di antara yang umum. Sehingga Bapak Ibu kalau dikelompokkanlah bilangan bulan itu Bapak Ibu kelompoknya ada 3. Yang pertama kelas ekonomi, itu. Yang kedua kelas VIP, itu berarti. Itu pendapat di hotel. Lu pernah ya? Ayo pandang balik. Boleh nggak pensiun? Sudah itu ada kelasnya di ATC apa namanya? VIP. Beda pelayanan itu balik. Kalau Samose pelayanannya Pak, sudah ada beda. Samose jawab menyikapi bulan kok. Di luar Ramadan apa nih tidak sempat baca Quran. Lah hati Ramadan tidak ada sempat, berarti tidak ada beda. Di luar Ramadan tidak sempat sholat berjamaah. Lah datang Ramadan tidak juga sempat, berarti tidak ada beda. Di luar Ramadan tidak sempat berbagi kebaikan. Lah datang Ramadan tidak juga sempat, berarti tidak khusus Ramadan. Ramadan kok khusus? Sehingga saking khususnya Ramadan, apa kata Rasul? Sayyidish syuhur. Ramadan itu adalah penghulu sekalian bulan. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu kalau penghulu tentu sambutannya agak beda. Sambutannya pagi datang ke Polres kan itu beda sambutan. Kalau kasar beda tuh. Polres di negara Jawa kelas VIP itu cium presiden. Datang presiden panjang padi, 1 kilo ke muka ke belakang kanan kiri 2 patok. Bikon patok. Bikon adanya menembak Jokowi mati. Oh iya, kelas VIP kita itu nggak sembarang-sembarang aja pelayanan apa khusus. Kalau VIP mana? Aku benur, ya kan? Hari gua lembang aja cukup nih, nanti gua kemarin tuh nih, tuntang selesai. Atau bupati, gitu kan? Atau wali kota, itu kan? Kalau kelas ekonomi mau pada udah, itu kata Ustaz kan ada apa-apa disambung tadi lah. Ada udah sambung gitu kan? Ada ibu-ibu apa-apa tadi disambung sama jalan kelas juga. Nah, atau kelas ekonomi itu juga. Ada bangga ada walai. Nampaknya kayu itu juga tadi ada sambung di dalam masjid juga tadi. Ada berarti ada VIP deh. Kalau VIP itu atakan ketua DPRD tibo itu kan. Ramadan Bapak Ibu adalah VIP asamunya presiden kira-kira kayak itu. Makanya Bapak Ibu dianjurkan kalau tiba Ramadan itu harus bergembira. Sehingga kata Rasul man fariha bi dukhuli Ramadan haramallah jasadahu 'ala niran. Sekalipun hadis itu Bapak Ibu dipertentangkan hadis dhaif. Kan itu. Tapi meskipun demikian Bapak Ibu tidak mematahkan semangat umat Islam. Sehingga macam-macam lah cara orang bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Betul apa benar? Betul. Macam-macam. Atau majalah Ramadan petang kan aku diundang kemarin itu. Menyebut ceramah menyambut Ramadan. Atau bentuk kebahagiaan awak dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Kalau tahun-tahun sebelumnya Pak Niko yang orang utamakan masa mau tahun petang tahun gini pun ada orang. Ada bisik Ustaz. Pari anak ye. Makan gratis di bosan tanah insyaallah. Boleh mau jamaah mulakan. Kalau di kampung bos Satyo rumah Mama ajak siap datang tahu. Tapi itu menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Oh kau warga komplek KSI kau boleh mau menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kini mau tanya ke ibu, lai sarami kau ibu besok sama yang bisa kemarin. Kan jujur teman. Biasa. Tapi dengan Ramadan bahkan nama nyu ajak mama, nyu ajak ayah bunda,
ngajak tua-tua anten-anten ayah-ayah nenek-nenek pada ibu cucunya pada ibu jemaah hadir. Kenapa? Karena Ramadan khusus beda dengan bulan yang lain. Mantunya itu kalau orang kuliah bapak ibu masaji itu di lurah kampung orang diujikan itu turuni lurah atau kayak gimana Ramadan itu. Kalau seandainya masajinya di puncak bukit, warganya di lurah bapak ibu daki lurah tuh pak. Baik itu Ramadan tuh pak. Itu kaya Ramadan. Sehingga pada ibu kalau awal-awal Ramadan itu pada ibu macam-macam lah bau di masjid. Ada bau minyak angin gitu. Pada kan lah itu. Ya kan hari-hari masjid kan desa kita kalau Ramadan tak tahu kemari itu. Tapi kalau Ramadan kan asalnya ada minyak angin cak tahu ni masjid pun dia. Kalau Ramadan kemari hilang di pador. Iya lah boy. Iya. Kita pun minyak angin tadi bang. Apa kami maklum aja lah ya. Jadi kok pun minyak angin tak tuah karena berkah Ramadan. Ada memang khusus. Ada namun telakon baru gitu kan. Yang ada yang jemaah, lu cancel baru gitu kan. Nah, dan tahun Ramadan baru tak pakai mungkin ada tuh. Besoknya kalau pakai kan. Tapi tak nanti siko. Nah, di kampung Ombor di mana dong? Di mana? Iya di mana dong gitu kan. Apa nih bro hadirin jemaah dimuliakan Allah. Tapi itu Ramadan kok khusus. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena Ramadan kok Allah janjikan ampunan. Maka di antara orang yang Allah janjikan ampunan itu adalah orang yang berpuasa. Ajak tadi. Yang mana gunakan ini? Jadi pertama buat orang yang berpuasa. Sebenarnya Bapak Ibu ada 10 poinnya tuh di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 35. Tapi dia mencari waktu 20 menit itu mau jadi no? Mau tiga saja. Kena Sampai dan 9. Sing 9. Itu kamu lihat apa? Mau jauh pulang pada kes itu. Mana ni boleh sama? Kamu sepakat kalau itu. Ustaz kalau ada itu tu asal nang lagi ya mah. Baru balik ini baru apa saja. Apa ni mau jamaah melihatkan ada? Anak pertama tadi di antara 10 itu orang-orang yang berpuasa. Sehingga kata Tuhan apa pada ilmu Bismillahirrahmanirrahim. Was-saimina was-saimat. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Diujiannya A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Wah, itu hafal Quran Pak. Mananya tidak hafal dan ngaji. Alhamdulillah. Aku janjikan kata Allah ampunan kepada mereka di mana? 10 tadi. Mana di antara 10 orang yang berpuasa? Maka barangkali ibu dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Tapi janji dari Allah akan Allah berikan ampunan. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, orang yang berpuasa serpuasa, akan itu pertanyaan yang jadi masalah. Sehingga Rasulullah sampaikan Bapak Ibu, nangka mendapat ampunan langsung itu ada 2 syaratnya. Yang pertama, mensoma Ramadan imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya syarat. Siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan tapi tidak ada sampai situ Bapak Ibu siang atau malamnya. Cuma Bapak Ibu awak harus arif lagi bijaksana. Biasanya puasa itu di siang hari atau malam hari? Siang. Berarti kan sepakat. Siapa yang mempuasakan siang Ramadan, itu gambar itu pakai itu Pak. Salah dua. Yang pertama iman yakin bahwasanya puasa itu datang dari Allah. Sehingga pun yang terjadi Pak, di dalam rumah awak surang tertutup pintu bos balik Pak. Nggak ada orang mencari Allah. Sambal ada di sini, nasi ada di situ, air ada di sini Bapak Ibu. Tapi tidak berani kita menggaduhnya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin loh. Tapi kau puasa
Kau di zaman belakang. Kalau lagi merasa diawasi apa-apa yang tidak kena mu awak mampu kawan tak kena mu. Kenapa? Awak merasa diawasi. Kena tahu baca tu. Dia tahu tu kita baca tu. Kalau mu tak merasa diawasi, makanya ada yang kunci mulai cuci Ramadan tu balik. Begitu. Ada yang menutup, ada yang cilok. Kalau zaman belakang itu. Kenapa? Tidak merasa diawasi. Kalau puasa Bapak dan Ibu harus seperti itu, yakin dulu. Merasa diawasi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau perintah itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang pertama? Yang kedua syaratnya penuh perhitung. Lepas buat tadi syaratnya puasa itu nanti diampuni. Yang pertama penuh dengan keimanan. Itu yang pertama. Ini mengangu. Yang kesaduannya ada contoh-contohnya. Yang kedua dengan ilmu. Perhitungan. Contohnya Bapak Ibu. Ada hal-hal yang disunnahkan di luar Ramadan tetapi dimakruhkan di Ramadan. Contoh. Sebelum sholat kita biasanya mengapa Ibu? Berwudu. Sebelum berwudu istinja. Cuman hanya saja di dalam pelaksanaan rukun pair itemnya tu ada sunnah-sunnahnya. Contoh di dalam berwudu. Di dalam berwudu apa mama sunnah iya ke itu makan dua dari unjung ke itu pada waktu sunnah. Atau mama sunnah iya ke muri tahu mana mau itu? Berkumur-kumur mau datang tu mau masuk tu mau tanya si kor. Cuma tawayan dia pak aku berkumur-kumur bah habis itu kan jadi itu kan sudah apa? Kamu bertong biasa ni jadi itu sekali kan? Mana macam mana? Jadi apa Ibu kalau berkumur-kumur kok nyo sunnah. Tapi kalau di siang Ramadan jangan cuba-cuba. Mana? Karangkungan sedang korah. Apa bahasa si korah? Itu bahasa Spanyol. Itu dah besok ke Spanyol Pak. Kering. Apa? Kering ke Pak? Apa dia tahu? Dah. Berarti Pak dah besok ke Spanyol. Kalau bahasa siko kering, bahasa Spanyol korah namanya. Apa namanya? Korah. Sudah kan siang tu ke rajuk ke sawah ke ladang ke gantung ngojek semacam kan. Itulah karyang. Alah kata kau bang. Karyang. Cuman kalau itu waktu zuhur kamu waktu zuhur apa yang muliakan oleh Allah ada kesempatan berwudu. Ketika berwudu dia biasa menjalankan sunnah wakum-wakum. Alhamdulillah wasobo jaikan. Nyoleh apa yang kedua Pak? Cuman langkah yang tadi basah, ketikanya basah. Kira-kira jika tertelan satu tetes saja, batal apa tidak? Enggak tentu dibuka atau baku-baku aja. Ada nama baku-baku menjelang sholat zuhur tadi? Lengkap, alhamdulillah. Ini buat 3 orang ya kayaknya. Ada nama baku-baku menjelang sholat asar tadi? Tak. Menjelang maghrib? Menjelang maghrib maksudnya mana? Masuk maghrib itu menjelang maghrib. Nah, padahal Bapak dan Ibu 2 minggu menjelang maghrib ni. Cuma Bapak dan Ibu tidak datang. Ada baku-baku lah iya. Kau bawa soal gigi seketik sudah. Teras orang bani orang. Batal lah nyumpak. Padahal 2 minit tinggal. Kau nyumpak dan penuh dengan perhitungan. Nah, baru itu baru barulah donya ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Jadi puasa kopak di samping itu menahan yang menahan lapar dan haus atau yang membatalkan dan menahan juga dari segi yang akan menghilangkan nilai ibadah puasa itu sendiri. Atunya Pak, barulah kata Rasul ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Artinya. Tapi ditambah yang lain. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ada lucu deh. Jadi sia yang mempuasakan siang Ramadan tadi lalu nyoba lagi mendirikan Ramadan. Kalau mendirikan Ramadan, Bapak bisa siang, bisa malam. Contohnya biasa tidak pernah sholat sunat duha Pak, tapi sayang 1000 kali sayang di Ramadan tak jua sempat. Tapi dek kawan apa dek merasa Ramadan kok kelas VIP
yang tadi sudah sempat duha di Ramadan konyo pasokan dirinya Bapak Ibu sehingga akhirnya pun nanti terjadi yang sunnah pun kata Rasul sama nilainya dengan yang fardukan sehingga dirikan pada jamaah. Maka belajarlah ibu-ibu balik. Kalau seandainya oleh banyak waktu luang di rumah tunggu sampai jam 8 lalu dia berangkat kerajunan asal duha. Apa-apa tak tujuh lebih-lebih di bulan suci Ramadan dalam rangka mendirikan. Apa lah apa-apa ibu jamaah dimuliakan dalam malamnya? Contohnya apa-apa ibu biasa nak saramiko kini datang sarami-raminya dalam rangka wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, memerintahkan keluarga untuk melaksanakan salat lalu sabar di dalam melaksanakannya. Kau perintah Tuhan Allah dalam surah Toha surah yang ke-20 ayat 132, perintahkanlah anak kalian melaksanakan salat dalam rangka apa? Ku anfusakum wa ahlikum. Awak suruh anak awak ke masjid, agen si anak ko, ya bunda anak ke masjid, itu agen tu disuruh ke masjid. Betul Pak? Cenggonya balik. Tapi dia karena tua datang ke masjid, nenek mama datang ke masjid, ayah bunda datang ke masjid, sehingga apa itu anak cucu kemenakannya, dia mencari orang sekalian datang ke masjid, sehingga Ramadan berpotensi sebagai bulan untuk merekat hubungan silaturahmi. Itu yang paling luar biasa. Baik itu Pak, kelas Ramadan kok sangatnya VVIP. Maka oleh karena itu apa yang kita dirikan dengan berbagai macam cara. Salat berjamaah bersama-sama. Alhamdulillah salatul jamaah afdalu min salatil fardh bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri, bandingannya 27 banding 1. Kalau surang di rumah cik dapat dia. Kalau bersama-sama di masjid itu Pak dapat 27. Itu surang imam, surang makmum dan dapat 27. Tapi kalau makmumnya 100 atau 127 dapat Pak. Kenapa demikian? Bertambah jumlah jamaah dalam sebuah solat berjamaah, maka bertambah jugalah nilainya di sisi Allah Subhanahu. Luar biasa. Maka mana rancak menurut Pak Ibu awak di dalam masjid kok rami atau langang? Serius kok? Jadi tinggal garim jo imam surang berdua saja di dalam masjid itu. Lah setuju Bapak Ibu? Lah setuju? Kalau lah setuju, waktu pas 20 menit, lebih 2 menit. Lah, waktu 20 menit tadinya. Kalau Bapak Ibu, oleh karena itu mari kita dirikan jangan salah solat berjamaah, kemudian laksanakan tarawih dan witir istiqamah sampai akhir nanti, sehingga apa kata Allah, wal qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang tetap berada pada ketaatannya awal puasa sampai akhir puasa, awal mendirikan qiyamul lail sampai malam, akhir nanti mendirikan qiyamul lail, awal berjamaah sampai akhir nanti berjamaah, insyaallah a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah janjikan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya insyaallah. Amin. Amin ya rabbal. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sudah dengan subhanallah wa bihamdihi, syahadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.